Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya berikan kisi-kisi ya untuk PAS 2021 ini. Berikut tips and triknya bagaimana cara mengerjakan soal tanpa terlalu banyak harus melibatkan artinya gitu ya. Karena because we are not mobile dictionary. Kita kan bukan kamus berjalan ya. Oke. Yang pertama kisi-kisinya ya saya cuma bisa memberikan seperti ini ya karena percuma juga memberikan kisi-kisi lengkap kalau nggak paham gitu ya. Jadi kisi-kisinya yang pertama cause and effect. Ada 6 pertanyaan. Cause and effect ini kalian hanya perlu membaca dan hafalkan ya kalau bisa itu grup-grupnya. Grup 1 anggotanya siapa, grup 2 anggotanya siapa, grup 3 anggotanya siapa, tabel 1 siapa aja gitu ya. Ya, yang belajar pasti tahu maksudnya grup di situ apa, bukan kelompok belajar kalian ya. Grup 1 itu adalah yang dia penghubung ya, ada kata penghubung di situ. Grup anggotanya siapa saja, ada therefore dan kawan-kawannya ya. Silahkan baca lagi ya materinya. Yang kedua offering help. Nah di sini bentuknya dialog ya, ada 6 question. Nah ini nilainya saya tinggikan ya karena lumayan susah. Yang ketiga obligation ya, ada 6 question juga. Yang keempat conditional sentence 6 questions, dan news item text saya berikan 3 teks, ada 16 pertanyaan. Jadi satu teksnya mungkin ada 6, ada 5 pertanyaan ya. Oke, tips and tricksnya. Oke, ini saya akan berikan tips bagaimana cara menjawab pertanyaan tanpa tahu artinya. Syaratnya kalian harus sudah tahu rumusnya gitu ya. Nomor 1, lihat langsung jawabannya. Ini udah ketahuan materinya adalah cause and effect dari ABCD-nya saja. Because of, due to, therefore, sama for. Because of sama due to itu mereka satu kelompok. Jadi bukan itu jawabannya. C, therefore sama for itu beda kelompok. Ini jawabannya yang mana? Gak usah baca soalnya langsung tahu. Ini jawabannya adalah yang for. Kalau therefore seperti apa? Syarat sebuah kalimat itu memiliki therefore adalah 1. Biasanya sebelum therefore itu ada titik. Setelah therefore itu ada koma. Nah, lihat aja kalimatnya ada titik, ada koma, tidak itu titik yang blanknya, yang kosongnya. Nggak ada kan? Jadi jawabannya for. Jadi sangat penting kalian tidak melupakan mana titik mana koma, karena dengan begitu orang lain akan paham ini harus diisi dengan apa gitu ya. Oke. Nah itu cause and effect. Yang kedua, nah kalau yang kayak gini ada dialog berarti dia offering help. Offering help itu harus paham ya. Baca aja materinya gitu ya. Di materi kalau ada kata like itu kan berarti mengandung kata would. Ya, nomor 2 itu nggak usah mikir lagi. Would you like? Nah itu, ini kan soal UTS kemarin ya. Soal PTS. Oke. Saya kasih nomor 2 saja. Ya udah jawabannya would doang gitu ya. Would you like me to help you? Karena kan namanya juga offering sama asking for help. Jadi help di sana gitu ya. Thank you. Yang nomor 14-nya bisa dijawab dengan thank you gitu. If it is not too much, kalau tidak keberatan ya. Nomor 3, lihat jawabannya ada should, ada need to, ada is supposed to, ada has to. Karena kita membahasnya adalah have, has to, dan must. Ini mah nggak baca soalnya juga pasti jawabannya itu yang D, has to ya. Iya, tapi kalau ingin lebih tahu lagi ya silahkan baca ya. Joan wants to be a nurse, ada nurse di situ. Yang saya inginkan kalian banyak membaca sehingga banyak tahu vocabulary gitu ya. Coba tahu kata apa saja di sini di nomor 3. Tahu nurse, oh perawat. Nah kalau perawat itu berarti kan ada kewajiban. Kewajiban yang datangnya dari institusi, dari orang lain. Kalau mau sekolah perawat kalau mau jadi perawat harus sekolah dulu kan. Berarti silakan gunakan have atau has, jangan menggunakan must. Kebetulan nomor 3 ini nggak ada pilihan must, jadi gampang sekali jawabannya pasti has to ya. Number 4. Ada if-ifan gitu ya, kan berarti conditional sentence. Nah ini mudah, conditional sentence yang diikuti oleh komen atau saran ya, perintah atau saran. Itu silahkan lihat rumusnya ya. Ada yang langsung verb 1 atau kalimat perintah. Ada why don't you. Ingat ya, why don't you. Tambah kata kerja bentuk 1. Lalu ada should, ada can. Lihat lagi catatannya. Nah di sini kebetulan pilihannya adalah
Ada study, ada studied, studying, cuma ada satu kata di situ, berarti ini yang menunjukkan imperatif, kalimat perintah. Ingat, kalimat perintah itu harus bentuk kata kerja bentuk satu. Ciri kata kerja bentuk satu itu tidak ada akhiran S, tidak ada IS, tidak ada D, tidak ada ED, tidak ada ing, dan tidak ada tu sebelumnya. Gampang sekali jawabannya, pasti yang study. Oke, that's number 4. Nomor selanjutnya ini bacaan. Nah, bacaan ini saya tidak bisa menjamin ya bahwa kita bisa menjawab tanpa tahu artinya. Kebanyakan sih harus tahu artinya ya. Tapi kita coba nomor 5. What is the main idea? Gagasan utama. Nah, ini yang paling susah. Bahasa Indonesia aja susah ya. Bahasa Inggris nggak susah. Bahasa Inggris mah nggak susah, gampang ya. Yang pertama, gini, kalau bahasa Inggris main idea, gagasan utama itu pasti muncul di paragraf awal, pasti muncul di kalimat awal, dan pasti sering dibicarakan di setiap paragraf. Pertama berarti yang akan muncul adalah ini aja, pakai kekuatan super aja kalian baca cepet gitu. Oh, Jakarta sering muncul, berarti harus ada kata Jakartanya. Tah, berarti yang D bukan, yang C bukan, berarti pilihannya tinggal yang A atau yang B. Sekarang lihat kalimat pertama, ada Jakarta, ada expatriates ya, dan ada kata work dan ada lain sebagainya di situ ya. Ya, saya sih langsung aja jawabannya yang A. Maaf ya, ini bukan karena saya yang bikin soal, tapi begitulah cara melihat main idea, gagasan utama. Sering dibicarakan di setiap paragraf dan muncul di awal kalimat, bahkan biasanya muncul di paragraf akhir ya, karena dia conclusion atau simpulan. Oke. Yang nomor 6-nya, the first paragraph is called, baca lagi. Bagian-bagian dari news item text itu kan ada headline. Headline itu biasanya judul besar gitu ya. Oke, first paragraph itu pastinya dia adalah newsworthy item. Ada headline, judul gitu ya. Newsworthy item berarti adalah berita yang patut dikabarkan, patut diberitakan. Biasanya paragraf selanjutnya itu adalah background event, menceritakan tentang latar belakang kejadian. Dan yang terakhir biasanya source. Source ini adalah sumber ya, sumber berita. Sumber berita. Biasanya ada kata nih, di sini ada the report said. Nah, yang seperti itu sumber berita biasanya ada orang atau ada mungkin media yang melaporkan gitu ya. Oke. Yang selanjutnya ini tentang sinonim antonim. Nah, ini mah saya menyerahkan ya pada kalian. Silakan gunakan kekuatan vocabulary-nya ya untuk bisa menjawab ini. Di situ ada goods, ada services, goods and services ya. Ya, nah, kalau kalian paham and di situ artinya setara ya. Berarti sering dibicarakan, mereka tuh sering berdua dibicarakan. Service itu layanan, good itu berarti barang. Jadi barang dan jasa. Goods barang, services jasa. Jadi sinonim dari goods itu adalah yang mana yang barang? Commodities. Ya. Semoga bermanfaat ya. Selamat tes, good luck. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.